perwakilan untuk dijadikan tempat kampanye. Jadi tidak ada perwakilan RI di luar negeri yang dijadikan tempat kampanye. Ini untuk menjaga netralitas dan independensi serta profesionalitas kerja Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di 128 negara di mana PPLN juga berlangsung. Saya kira beberapa hal itu yang saya bisa sampaikan sebagai pembuka. Yang paling penting adalah bahwa kita akan selalu memegang teguh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana penyelenggara pemilu itu ada 3 institusi, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi ketiga institusi inilah yang menjadi penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu ada di KPU, pengawasan ada di Bawaslu, dan untuk Bawaslu kita juga bekerja sama dengan Bawaslu untuk membentuk, merekrut Panwaslu di 61 perwakilan. Kemudian ada memorandum juga antara Kemlu dan Bawaslu, antara Kemlu dan KPU membuat tim koordinasi bersama. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kami sebagai fasilitator dengan prinsip netral dan profesional. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhsin Shihab atas pengantarnya. Paling tidak ini sudah menjelaskan kepada teman-teman posisi Kemlu dan perwakilan RI dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada Pak Ketua KPU untuk menyampaikan paparannya mengenai penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Waktu kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan Kementerian Luar Negeri, yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berkesempatan hadir. Saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Pak Muhsin Shihab tadi, bahwa pemerintah dalam hal ini untuk pemilu di luar negeri, yaitu Kementerian Luar Negeri menjadi fasilitator yang membantu memberikan dukungan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah, pemilu di luar negeri itu dilaksanakan atau diselenggarakan oleh badan ad hoc yang disebut dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau disingkat dengan PPLN. Nah, PPLN ini ada juga unit-unitnya. Ketika kegiatan pemutahiran data pemilih dibentuk panitia pemutahiran data pemilih atau petugas pendaftaran pemilih atau sering disebut Pantarlih Luar Negeri atau Pantarlih LN. Tugasnya adalah pemutahiran data pemilih sampai dengan tersusunnya atau ditetapkannya daftar pemilih tetap atau DPT pemilih di luar negeri, yaitu pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2023. Demikian juga kegiatan pemungutan suara di luar negeri menurut Undang-Undang Pemilu dapat dilaksanakan lebih awal daripada hari pemungutan suara, hari dan tanggal pemungutan suara di dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan pemungutan penghitungan suara di dalam negeri dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Sehingga yang dimaksud lebih awal itu sebelum 14 Februari 2024. Adapun metode-metode pemungutan suara atau pemberian suara di luar negeri digunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode memilih di TPS atau TPS LN, yang itu didirikan di kantor-kantor perwakilan kita. Ada yang kedutaan, ada yang di konsulat jenderal, ada yang di Wisma Duta, ada yang di sekolah Indonesia atau istilahnya premis-premis otoritas wilayah Indonesia. Metode yang kedua adalah metode pos, karena warga negara kita yang ada di luar negeri ini domisili atau tinggalnya di berbagai macam tempat yang menurut identifikasi ketika pemutakhiran data pemilih itu situasinya relatif jauh dari kantor-kantor PPL, maka dimungkinkan dengan metode pos, dikirim lewat pos dan kemudian di dalam pos di dalam amplop itu di dalamnya ada amplop lagi untuk kirim balik yang itu difasilitasi atau dibiayai oleh KPU. Kemudian metode ketiga adalah kotak suara keliling. Kotak suara keliling ini dalam rangka sekali lagi mendekatkan
tempat-tempat atau fasilitas untuk memilih kepada pemilih. Jadi kotak suara ini dikelilingkan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau disepakati. Saudara sekalian, pada dasarnya 3 metode memilih ini disiapkan daftar pemilih tetap. Jadi misalkan metode TPS ada daftar pemilih tetap atau DPT di situ. Untuk metode POS juga ada pemilih DPT-nya. Kemudian untuk kotak suara keliling juga ada pemilih DPT-nya. Mengapa ada pemilih DPT? Karena dalam produksi surat suara dasarnya adalah jumlah surat suara yang dicetak atau diproduksi dasarnya adalah sama dengan jumlah DPT ditambah dengan 2% cadangan. Sehingga misalkan kalau di luar negeri memang jumlah pemilih di TPS relatif lebih besar daripada yang di dalam negeri, karena yang di luar negeri ini memilih hanya 2, memilih presiden, wakil presiden, kemudian yang kedua adalah memilih anggota DPR RI yang calon-calonnya berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Sehingga dengan begitu, beda dengan di dalam negeri, ada yang 5 jenis pemilu, pemilu DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kalau di Jakarta ini nggak ada DPRD Kabupaten Kota, maka 4 jenis pemilu atau 4 kota. Maka kemudian apapun, misalkan satu TPS jumlah pemilihnya itu 1000, maka jumlah surat suara yang diproduksi di TPS itu adalah 1000 ditambah 2% cadangan. Berarti 2% dari 1000 itu berapa? 20 lembar ya? 20 lembar. Jadi yang tersedia adalah 1020 lembar. Jadi bukan kemudian kotak suara keliling ini jalan dibawa, masing-masing metode juga ada KPPS-nya, kelompok petugas, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Jadi di situ misalkan metode TPS ada KPPS-nya, metode POS juga ada KPPS-nya, kemudian metode KSK juga ada KPPS-nya. Jadi misalnya metode kotak suara keliling itu kemudian bukan kemudian kotak suara ada surat suara yang dikelilingkan begitu saja, ditaruh perkebunan misalkan, ditaruh komunitas warga Indonesia berada di situ, lalu siapapun boleh datang dan nyoblos, tidak. Jadi sudah sejak awal diidentifikasi, disiapkan DPT. Jadi pemilih-pemilih yang ada di dalam DPT lah yang kemudian dapat memilih di misalkan ya metode kotak suara keliling lokasi tertentu misalkan. Jadi tidak sembarangan. Dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa yang hadir memilih adalah betul-betul warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan terdaftar di DPT. Itu gambaran tentang mekanisme pemungutan suara di luar negeri. Untuk pemungutan suara di luar negeri sesungguhnya sudah berjalan. Yang pertama adalah menggunakan metode POS. Mengapa saya katakan sudah berjalan? Karena menurut ketentuan di peraturan KPU nomor 25/2023 tentang pemungutan penghitungan suara, termasuk di dalamnya mengatur jadwal pemungutan suara di luar negeri, metode POS itu dijadwalkan dikirim surat suara dalam POS, itu dikirim oleh PPLN kepada pemilih sesuai dengan alamatnya, dijadwalkan tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Nah, kapan pemilih dapat memilih yang metode POS? Sejak diterimanya surat suara lewat metode POS. Jadi misalnya dikirim tanggal 2, tanggal 3 terima, supaya kemudian praktis, khawatir lupa dan segala macam, pemilih buka amplop, dibuka surat suaranya, dicoblos, masukkan amplop lagi, amplop untuk yang kirim balik ya, karena 2 jenis amplop, itu dia sudah bisa memilih. Jadi sesungguhnya pemungutan suara atau pemilu dalam arti pemungutan suara di luar negeri sudah berjalan terhitung sejak tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Bahkan surat suara yang sudah dicoblos atau sudah digunakan untuk memilih warga negara kita, sudah sebagian juga dikirimkan balik ke PPLN. Demikian juga surat suara yang dikirim lalu tidak dikenali orangnya atau orangnya tidak sedang berada di tempat juga sudah masuk kategori RTS, return to sender, kembali ke PPLN, tapi kan tidak dicoblos. Sehingga kemudian KPU juga harus milah-milah mana amplop yang dikirim sudah dicoblos dan mana yang masuk kategori RTS atau return to sender yang tidak digunakan untuk mencoblos. Untuk
metode kotak suara keliling itu juga sudah mulai dilakukan. Yaitu mulai tanggal 4 Februari kemarin, berarti sudah ada yang mulai kemarin, dan untuk pemungutan suara yang metode TPS-LN atau di TPS itu dilaksanakannya sesuai dengan konteks lokal masing-masing wilayah kerja teman-teman PPLN, itu adalah mulai 4 Februari 5 Februari sampai dengan ada yang 11 rata-rata ya, 11 Februari. Pada dasarnya teman-teman sekalian, pemungutan suara baik dengan berbagai macam metode di pos, kotak suara keliling maupun TPS itu dapat dilakukan lebih awal daripada di Indonesia. Argumentasinya adalah dengan pertimbangan warga negara ini sebarannya luas dan berada di luar negeri. Jadi sebagian besar menggunakan metode pos. Adapun penghitungan suara jadwalnya dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri. Jadi kalau pemungutan suara di dalam negeri dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024, durasinya 6 jam, mulai jam 7 pagi sampai jam 13 siang sesuai waktu setempat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Begitu jam 13 waktu setempat TPS ditutup untuk kegiatan pemungutan suara, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara. Tentu juga memperhatikan waktu untuk sholat, untuk makan, istirahat teman-teman KPPS. Rata-rata bisa dimulai sekitar jam 14 waktu setempat. Nah, kegiatan penghitungan suara di luar negeri itu dilaksanakan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri. Soal jamnya menyesuaikan waktu lokal setempat ya. Kalau intinya kegiatan penghitungan suara itu dimulai setelah tutupnya TPS di dalam negeri. Kalau tutupnya TPS itu adalah 14 Februari 2024 jam 13, maka terhitung sejak setelah jam 13 teman-teman di luar negeri sesuai konteks lokalnya kalau dikonversi waktu setempat sudah bisa memulai penghitungan suara untuk metode TPS dan metode kotak suara keliling. Nah, untuk metode pos, penghitungan suaranya dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Februari. Ini untuk mengantisipasi surat suara yang dikirim lewat pos, dikirim baliknya kan juga menyesuaikan situasi-situasi lokal. Dan untuk metode surat suara, metode memilih untuk surat suara yang dikirim kepada PPLN dengan metode pos, menghitungnya sekali lagi 15 Februari sampai dengan 22 Februari, sehingga ada waktu tertentu yang digunakan. Jadi misalkan penghitungan suara di Indonesia, gambarannya kan begini, katakanlah TPS tutup jam 13, lalu mulai penghitungan suara. Menurut Undang-Undang Pemilu, penghitungan suara itu dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan kegiatan pemungutan suara. Hari ini dalam pemilu adalah hari kalender, bukan hari kerja. Mengapa hari kalender? Karena kegiatan pemungutan suara itu dilaksanakan pada hari libur atau yang diliburkan. Sebagaimana diketahui, nanti Rabu 14 Februari itu adalah weekdays ya. Tanggal biasa, bukan hari libur. Namun diliburkan, nanti akan diterbitkan keputusan Presiden libur nasional dalam rangka untuk kegiatan pemungutan suara di TPS. Pertanyaannya, kalau hari libur KPU ikut libur apa enggak? Pemungutan suara yang diliburkan, tentu kan tidak. KPU tetap bekerja. Itulah kenapa hitungannya bukan hari kerja, tapi hari kalender. Karena hari kalender, maka selesainya tanggal 14 adalah jam 24 malam. Lalu pernah ada judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu khusus untuk soal jadwal penghitungan suara, yang kemudian MK mengabulkan, yang kemudian rumusannya kira-kira begini. Penghitungan suara dilaksanakan bersamaan dengan hari dan tanggal pemungutan suara. Dalam hal
pada hari yang sama tersebut penghitungan suara belum selesai dapat dilanjutkan ya, secara berturut-turut tanpa jeda dalam kerangka waktu 12 jam berikutnya. Berarti ngitungnya mulai jam 00 tanggal 15 Februari 2024, 12 jam ke depan, berarti maksimal selesai jam 12 waktu setempat pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian teman-teman PPLN di luar negeri, KPPSLN di luar negeri, kita menghitung ya menggunakan waktu Indonesia dalam rangka untuk penghitungannya waktunya sama dengan di dalam negeri, tetapi dikonversi dengan sesuai dengan waktu setempat. Bukan kemudian maknanya harus sama persis. Ya, jam 14, tanggal 14, lalu teman-teman di sana juga jam 14 Februari, enggak juga, tapi sesuai dengan situasi lokalnya masing-masing. Karena bumi ini kan kabarnya bulat, jadi ada belahan yang lain dari Indonesia yang kita ini jam sekian, di sana mungkin jamnya istirahat dan seterusnya, sehingga ya, teman-teman PPLN, KPPSLN bisa menyesuaikan waktu setempat. Sebagaimana pernah kita alami di 2019, ketika pemungutan suara di luar negeri belum selesai, lalu dikabarkan perolehan suara, hasil penghitungan suara di luar negeri sudah ada. Pasangan calon ini, pasangan calon itu suaranya berapa, partai ini dan partai itu suaranya berapa. Kami bantah tegas bahwa hasil penghitungan suara yang beredar itu bukan produk penyelenggara pemilu. Mengapa? Karena penghitungan suara baru akan dilakukan setelah penghitungan suara pemilu di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di luar negeri, yaitu setelah selesainya pemungutan suara di dalam negeri. Sehingga penyampaian informasi ini supaya kita sama-sama jelas, sama-sama clear bahwa walaupun sekarang sudah ada pemungutan suara menggunakan beberapa metode, hasilnya belum bisa diketahui sekarang, baru akan dibuka dan akan dihitung bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri. Nanti setelah penghitungan suara dengan berbagai macam metode itu, metode TPS, metode KSK maupun metode POS, lalu PPLN akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Yang melalui metode POS, perolehan suara masing-masing pasangan calon berapa, perolehan suara masing-masing partai politik atau calon anggota DPR berapa, metode KSK berapa, metode TPSLN berapa, kemudian direkapitulasi, dan hasil rekapitulasi dari masing-masing PPLN kita di luar negeri nanti juga akan disampaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional yang menurut Undang-Undang Pemilu dijadwalkan paling lambat dilaksanakan penetapan hasil pemilu nasional itu 35 hari setelah hari pemungutan suara, yang itu dijadwalkan nanti 20 Maret 2024. Jadi ketika dalam proses-proses rekapitulasi sebelum 20 Maret 2024, teman-teman PPLN sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya diundang ke Jakarta, ke kantor KPU Pusat, menjadi bagian dari petugas atau penyelenggara pemilu yang akan menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing PPLN ruang lingkup kerjanya masing-masing. Saya kira demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih Pak Sekjen, salam hormat kami kepada Bu Menteri Luar Negeri. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri beserta jajaran Kementerian Luar Negeri pada umumnya dan juga pimpinan-pimpinan perwakilan Indonesia, kepala perwakilan di luar negeri, baik itu Duta Besar, Konsulat Jenderal, KDII di Taiwan, karena semuanya menjadi tempat kantor PPLN berkantor, beraktivitas, dan juga tentu saja kerjasama dukungan ini menjadi bermakna bagi kita semua yang niatnya cuma satu, yaitu melayani pemilih kita di luar negeri untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian, kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU atas paparannya. Kita lanjutkan dengan Komisioner Bawaslu, Pak Dr. Herwin JH Malonda. Waktu kami persilakan, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam kita semua. Yang terhormat jajaran Kementerian Luar Negeri, Pak Sekjen dan seluruh pejabat yang ada, rekan kita Ketua Komisi Umum Mas Hasim, Bapak Ibu mitra kerja dari pers yang hadir pada saat ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas fasilitasi pertemuan saat ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu untuk memberikan informasi apa yang telah dilakukan. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kerja-kerja pengawasan pemilu di luar negeri oleh Bawaslu kami telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, lebih khusus dengan Inspektorat Jenderal untuk pekerjaan-pekerjaan teknis. Itu diikat dalam nota kesepahaman, termasuk juga di dalamnya kita membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja itu ada dua, kelompok kerja pembentukan dan kelompok kerja pembinaan. Segala kegiatan-kegiatan kita dikoordinasikan untuk pelaksanaannya. Perlu kami informasikan bahwa terkait dengan pembentukan pengawas pemilu di luar negeri, Bawaslu dengan dibantu dan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri, lebih khusus kepada kantor-kantor perwakilan, kami telah membentuk 61 panwas luar negeri yang tersebar di 41 negara. Satu panwasnya berjumlah 3 orang, berarti kita telah membentuk 183 orang panwas luar negeri. Itu di setiap titik kota. Nah, itu dibantu oleh jajaran pengawas TPS, LN, dan pengawas KSK. Kami untuk posisi laporan terakhir, itu kami telah membentuk 533 pengawas TPS LN dan 1144 pengawas KSK. Termasuk juga nantinya kalau terkait dengan tugas-tugas pengawasan untuk pemungutan suara pos, kami merekrut staf 1-3 orang di setiap kantor perwakilan atau di setiap panwas luar negeri untuk membantu kawan-kawan panwas melakukan pengawasan dengan pemungutan suara dengan metode pos. Kemudian yang berikut, Ibu Bapak, terkait dengan pembinaan yang kami lakukan, pembinaan dari sisi peningkatan kapasitas di unit kami itu 3 kali kita lakukan pembinaannya, baik dari sisi tugas wewenang itu kita lakukan, kemudian terkait dengan pelatihan, dan yang berikut adalah terkait dengan penanganan pelanggaran. Itu sampai saat ini kita melakukan pembinaan penguatan kapasitas dalam upaya mempersiapkan jajaran pengawas pemilu supaya dia mampu dan cermat, termasuk juga cakap melakukan pengawasan pemilu di luar negeri. Yang berikut bisa kami sampaikan kepada Ibu Bapak adalah sebenarnya minggu yang lalu kami sudah melakukan rilis tugas pengawas pemilu kan di luar negeri, itu hampir mirip dengan yang ada di dalam negeri. Cuma teknisnya itu memang kita harus koordinasikan dengan kantor perwakilan, kepala kantor perwakilan yang di luar negeri yang punya wilayah yurisdiksi yang sama-sama harus kita hargai dan hormati. Dari 61 wilayah panwas luar negeri yang kami melakukan pengawasan, itu pertama kita melakukan upaya-upaya pencegahan, melakukan koordinasi dengan kawan-kawan PPLN, yang saat ini juga ada KPPSLN, agar supaya nantinya hal-hal yang berpotensi untuk tidak terjadi, itu sudah kita sampaikan. Termasuk di dalamnya adalah beberapa bulan yang lalu Bawaslu Republik Indonesia sudah merilis tentang kerawanan pemilu dengan isu pengawasan pemilu, dengan isu penyelaksanaan pemilu di luar negeri. Di web Bawaslu ada itu terkait dengan prediksi kami dengan titik berat dengan pengalaman pemilu 2019 dan yang terjadi pada faktor kekinian saat ini. Yang perlu kami sampaikan pertama adalah terkait dengan luar negeri, yang fokus kami pertama terkait dengan daftar pemilih. Kalau kita perhatikan bersama adalah
kerawanan daftar pemilih luar negeri itu terjadi akibat dari tingginya DPTB LN dan potensi DPK LN melampaui 2% surat suara cadangan DPT LN yang tersedia. Hal ini yang memang perlu kita antisipasi bersama, jangan sampai ada pemilih yang justru terdaftar melalui DPTB LN dan DPK LN tidak bisa menggunakan hak pilih karena melebihi 2%. Karena kita bersama bahwa surat suara yang tersedia itu kan berjumlah berdasarkan jumlah pemilih DPT LN plus 2% untuk setiap TPS. Nah, kalau kita perhatikan sini adalah dalam potensinya ada 29.938 pemilih tambahan luar negeri dan 6.939 potensi pemilih khusus luar negeri. Nah, wilayah dengan DPTB LN terbanyak ada di 9 wilayah, yaitu Tokyo 7.034, Taipei 3.002, Kairo 2.489, Osaka 2.368, London 1.463, Riyadh 1.333, Den Haag 1.300, Sydney 1.252, Jeddah 1.145. Sedangkan wilayah dengan potensi DPKLN terbanyak berada di 3 wilayah, yakni Melbourne dengan 2.000, Den Haag 1.500, Kuala Lumpur 1.351. Sebenarnya juga terkatakan Pak Ketua KPU tadi memang misalnya 1.000 pemilih di DPT, maka yang tersedia itu hanya 20 surat suara cadangan. Kalau lihat potensi ini, besar potensinya pemilih yang terdaftar sini tidak bisa menggunakan hak pilih. Ini yang perlu kami sampaikan sebagai bagian kita melakukan mitigasi di awal. Termasuk juga melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, jangan sampai justru ini jadi bermasalah di kemudian hari atau pada hari H. Saat ini kan baru dimulai untuk pemilihan dalam bentuk metode TPS di Ho Chi Minh dan Saigon di Vietnam. Sudah menyusul, walaupun juga untuk POS dan KSK sudah mendahului. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga adalah yang perlu jadi permasalahan di ini pemungutan suara yang kami sudah lakukan adalah ada TPS LN yang berdiri di luar kantor perwakilan. Itu kalau kita ada 15 wilayah dari 61 wilayah kerja kami. Kami tidak minta maaf, yang lain mungkin tidak terpantau karena wilayah pengawasan yang memang harus kita mitigasi karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya persoalan mengganggu ketertiban negara yang bersangkutan atau ada hal-hal yang di luar wilayah kita, dan kami juga bagi Bawaslu itu menjadi catatan tersendiri karena kalau terjadi pelanggaran, nah ini harus dikoordinasikan gimana, itu berarti kan bukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Misalnya adalah persoalan-persoalan tentang isu keamanan di beberapa wilayah yang perlu jadi catatan kita bersama. Misalnya di Kuala Lumpur, Malaysia, terdapat potensi gangguan keamanan di TPSLN karena terpusat di satu tempat itu. Ya, kita tahu bersama kalau terpusat satu tempat bisa saja itu lama pemungutan suaranya. Kalau kantor perwakilan kedubes itu misalnya tidak sanggup, maka antriannya bisa keluar dari kantor perwakilan. Pengalaman 2019 di Singapura, itu antriannya sampai ke kompleks perumahan. Di kompleks kantor perwakilan kedubesnya di Singapura, dan itu menimbulkan protes oleh warga negara setempat. Mudah-mudahan ini kita bisa antisipasi. Kemudian di Pakistan itu pemungutan suaranya itu hampir berbarengan dengan pelaksanaan pemilu di negara setempat. Mudah-mudahan ini juga kita tahu bersama Pakistan itu justru sangat keras pemilunya. Nah, ini yang secara berbarengan. Di Qatar itu adalah berbarengan dengan pelaksanaan final Piala Asia 2023 pelaksanaannya. Di Afghanistan dan Iran
terdapat potensinya karena dia berbatasan dengan negara yang sedang berkonflik. Kemudian di Melbourne dan Port Moresby, Melbourne Australia dan Port Moresby, terdapat potensi unjuk rasa yang dapat memicu kerusuhan oleh kelompok Serbi Indonesia karena ada di situ kelompok organisasi Papua Merdeka. Ini yang perlu kami sampaikan. Termasuk juga yang saya katakan dari awal ada 15 wilayah yang mendirikan TPS di wilayah jurisdiksi Indonesia, misalnya di Davao City, Doha, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Muscat, New York, Osaka, Perth, Seoul, Stockholm, Sydney, Taipei, Tawau, dan Wellington. Nah, untuk saat ini yang perlu kami sampaikan adalah itu yang terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan kita akan koordinasikan, saya pikir juga kawan-kawan KPU dan juga dengan Kementerian Luar Negeri lebih khusus kantor perwakilan untuk mengantisipasi ini. Misalnya tadi kalau potensi antrian panjang karena di satu TPS itu banyak pemilih, maka diharapkan membuat SOP dan mengatur alur dan waktu demonstrasi yang menghindari penumpukan untuk menghindari kerusuhan. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan adalah kalau tadi tentang TPS LN, kemudian terkait dengan KSK, bahwa yang perlu kita lakukan dan logistik dan manajemennya, kemudian keterlibatan aset, keamanan dan regulasi termasuk partisipasi pemilihnya. Kalau terkait logistik memang sudah kami rilis beberapa waktu yang lalu. Kawan-kawan KPU kami lihat sudah melakukan koreksi secepatnya dan ini sudah mulai jalan terkait dengan logistik. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang lalu tidak terjadi supaya nantinya tidak ada masalah yang perlu kita yang tidak kita harapkan itu terjadi, sudah mulai diantisipasi sesuai dengan beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Itu Bapak Ibu terkait dengan hasil pengawasannya. Sekali lagi saya tidak akan bacakan secara resmi hasil pengawasan, tapi sebenarnya kalau data pemilih kami sudah rilis beberapa hari lalu tentang hasil pengawasan data pemilih, kemudian logistiknya sudah ada, tinggal kita lakukan. Tapi untuk penanganannya di terakhir, karena kita diberikan kewenangan untuk penanganan pelanggaran, ada tiga laporan pelanggaran di Bawaslu oleh satu LSM Migrant Care, satu di New York, menurut Bawaslu tidak register, tapi kami melakukan penelusuran, satu di Johor Baru, dua di Malaysia, yakni di Johor Baru dan di Kuala Lumpur. Ketiga hal ini terkait dengan data ganda pemilihnya. Itu kita lagi lakukan. Kalau di Johor Baru dan di Kuala Lumpur, Bawaslu lagi melakukan kajian awal, baru masuk laporannya. Kemudian ada laporan yang terkait dengan laporan oleh temuan Panwaslu Kuala Lumpur, yakni ada perubahan data pemilih. Itu awalnya bukan di merubah status pemilihnya. Pemilihnya harusnya di TPS LN, dirubah menjadi pemilih di pos. Sehingga bertambah pemilih di pos, berkurang di pemilih di TPS LN. Dan ini lagi dilakukan karena kalau penanganan pelanggaran itu, kalau dugaan tindak pidana pemilu, kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, dikoordinasikan dia dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Itu yang sudah kita sementara tangani, termasuk ada laporan yang berapa bulan lalu masuk, tetapi oleh Gakumdu, Sentra Penegak Hukum Terpadu kami menyatakan itu tidak terbukti. Kemudian yang satu yang viral tentang di logistik di Taipei, sementara saat ini dilakukan prosedur pelanggaran administrasi. Itu Ibu Bapak terkait dengan apa yang kami lakukan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan sambil melalui jajaran Panwaslu LN kita melakukan mitigasi dari awal, termasuk dilakukan dalam melakukan upaya-upaya lebih bagus, kita melakukan upaya pencegahan supaya
persoalan-persoalan tidak akan terjadi, termasuk yang saya sampaikan tadi. Ada potensi pemilih di DPTBLN dan DPKLN yang melebihi jumlah 2% surat suara cadangan. Biasanya itu akan menggunakan itu, tapi melebihi 2% dan akan berpotensi yang sudah terdaftar itu tidak akan bisa menggunakan hak pilih. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa berkoordinasi untuk carikan solusi terkait ini, sambil memang berharap tidak ada persoalan terkait dengan hal ini. Demikian Ibu Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, dari Ibu Menteri dan Pak Sekjen, Pak Irjen yang memfasilitasi kami dalam setiap tugas-tugas pengawasan di luar negeri. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu. Pak Sekjen, ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, saya membuka tanya jawab pertanyaan dari teman-teman dengan catatan satu. Mohon fokus ke pertanyaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, karena ini fokus kita memang untuk penyelenggaraan pemilu di luar negeri ya. Silakan, satu di depan, kemudian di belakang masnya yang pakai kacamata, yang kedua, kemudian ketiga mbaknya. Silakan urut. Selamat sore Pak, saya Nisa dari cnnindonesia.com. Pertanyaan saya untuk Pak Hasim. Yang pertama Pak, terkait distribusi logistik, sejauh ini sudah berapa persen ya Pak progresnya? Terus soal pencoblosan lewat pos dan KSK tadi Bapak bilang udah ada yang melakukan WNI itu di mana saja? Dan sejauh ini juga sudah berapa persen ya Pak? Sama kalau boleh, dan jika berkenan menjawab, kan nanti tanggal 10 ada kampanye akbar di Jakarta ya Pak. Dan itu dan paslon 1 dan paslon 2 sama-sama di Jakarta, apakah ada imbauan khusus untuk mencegah bentrok antar pendukung? Terima kasih. Halo, selamat sore Pak, saya Thomas dari kumparan.com. Mau tanya, tadi mungkin belum sempat di-mention, kira-kira bagaimana ya terkait pencoblosan atau pemungutan suara bagi WNI yang sedang umroh. Nah itu apakah bisa nyoblos di PPLN Jeddah atau Arab Saudi? Terus terkait pelanggaran-pelanggaran sendiri, ini di mana sih, negara-negara mana sih yang paling sulit, yang paling rawan gitu kan, tadi ada beberapa yang di-mention. Mungkin boleh diperjelas di bagian itu. Terima kasih. Baik, saya Anissa Pak dari Detikom. Sebelumnya tadi Bapak dari Komisaris Bawaslu menyebut soal beberapa pelanggaran khususnya yang ada di Kuala Lumpur sama di Taipei. Nah saya ingin penegasan aja Pak sama update soal kasus tersebut. Yang pertama soal yang di Taipei itu bagaimana langkah-langkah untuk mencegah adanya pelanggaran administrasi terkait adanya indikasi kecurangan surat suara yang telah tercoblos paslon tertentu. Terus yang kedua itu soal bagaimana hasil pengecekan CCTV di pabrik tempat kerja pemilih dan PPLN di lokasi kerja yang ada di Taipei. Terus yang kedua soal laporan dugaan yang ada di Johor Bahru Malaysia itu untuk hasil pemeriksaannya apakah sudah ada update terbaru Pak? Terus langkah apa aja yang akan dilakukan untuk menghindari potensi tentang adanya nama-nama yang ganda tersebut Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya berikan kepada Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu, dari yang Zoom, ada yang pertanyaan nggak? Mas Yoyo? Dari teman-teman yang media yang di Zoom, mungkin satu pertanyaan? Ada? Belum ada ya? Oke. Kalau gitu kita persilahkan. Pertama kami persilahkan kepada Bawaslu untuk memberikan jawaban. Beberapa yang menanya mengenai umroh, kemudian mana yang paling sulit, kemudian pelanggaran di Taipei dan di Johor. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau ditanyakan yang paling rawan sebenarnya adalah di mana
penyelenggaraan pemilu yang paling banyak pemilihnya. Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia. Termasuk apakah di satu tempat itu sudah punya pengalaman pelanggaran. Di Malaysia juga tahun 2019 ada pelanggaran. Jadi kita fokus ke sana paling banyak pelanggaran. Itu pun saat ini sudah mulai banyak berapa laporan masuk justru dari sana. Dan jajaran kita itu kita tekankan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya pengawasan sebelum masuk pada upaya penindakan. Tanpa juga kita menyampingkan daerah lain, wilayah yang lain di luar negeri yang kalau kita lihat itu misalnya kejadiannya di Sydney, di New York, di Taipei, kemudian bisa saja itu terjadi di Hong Kong dan sebagainya. Ini yang memang sudah kita lakukan upaya-upaya mitigasi dari awal. Di satu sisi jajaran kita lakukan penguatan kapasitas, termasuk melakukan pendampingan secara ketat oleh Bawaslu. Ada tim yang sementara kita siapkan dan juga kita sudah informasinya saat ini ada tim yang sudah melakukan tugas di LA dan di London untuk melakukan mitigasi terkait yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk di Taipei memang kita lagi melakukan koordinasi karena memang ada persoalan-persoalan tentang surat suara. Mudah-mudahan kami sudah sampaikan ke kawan-kawan Panwas di Taipei untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan PPLN supaya nantinya hal-hal yang kita prediksi kita kita lakukan mitigasi ini, kita sampaikan apa yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana memantau proses penyelenggaraan pemilu. Sebenarnya dengan 3 metode ini ada masing-masing punya persoalan. Misalnya kalau metode terkait metode pemungutan suara di TPS-LN, potensinya adalah yang saya katakan tadi, terjadi antrian yang cukup panjang, kemudian diatur waktu dan SOP-nya supaya benar-benar itu berjalan dengan tertib, tidak menimbulkan kegaduhan, dan nanti akan berpotensi untuk menjadi semacam terang kutip kerusuhan kalau misalnya ada pertentangan antar pendukung peserta pemilu. Itu kemudian yang memang perlu kita antisipasi, KPU kalau nggak salah tanggal 2 sudah mulai proses pemungutan suara melalui metode pos. Metode pos ini apa yang kami lakukan adalah karena metode pos itu dia dilakukan dari satu tempat di kantor PPLN untuk dikirimkan surat suaranya ke pemilih, apakah dia diterima langsung oleh pemilih berdasarkan alamat yang bersangkutan atau diterima melalui PO Box di mana ada berkumpul pemilih-pemilih Indonesia. Nah, ini yang memang kita antisipasi jangan sampai pemilih tidak menerima surat suara tetapi diterima oleh orang lain dan orang lain melakukan pencoblosan. Nah, apa yang Bawaslu lakukan? Pertama kita sampaikan ada potensi itu ke PPLN, kemudian kami melakukan semacam sampel uji petik, misalnya apakah surat suara yang sudah dikirimkan itu sudah tersampaikan kepada pemilih pada saat disalurkan surat suaranya. Karena kalau tidak lakukan itu bisa saja secara awal itu justru diterima oleh orang lain dan kembalinya itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang kita harapkan. Kemudian nantinya kita sih sangat berharap karena pemilu luar negeri kan dilaksanakan mendahului pemilu dalam negeri. Kalau nggak salah tanggal 10 atau tanggal 11 terakhir di pemilu luar negeri. Penghitungannya itu dia menyesuaikan waktu dengan penghitungan di dalam negeri. Berarti pertama harus ada penyimpanan di kantor-kantor PPLN yang biasanya itu ada, bukan biasa, yang ada di kantor-kantor perwakilan.
kita jajaran kita itu berharap itu pertama memang ada beberapa yang kami temui di awal kantor-kantor perwakilan yang nanti disiapkan untuk tempat penyimpanan surat suara, baik surat suara yang berdasarkan lebih awal menggunakan metode pos dan metode KSK, maupun surat suara yang sesuai jadwalnya masing-masing melalui pemungutan suara melalui TPS. Itu disimpan dalam satu ruangan, dan ada memang beberapa awalnya tidak ada CCTV, tapi bersama koordinasi itu sudah terfasilitasi. Mudah-mudahan ini juga bisa update supaya nantinya CCTV itu secara 1x24 jam itu bisa merekod, bisa merekam seluruh peristiwa, supaya nantinya kalau terjadi aktivitas di seputar itu bisa kita ketahui. Sambil dikoordinasikan jangan sampai CCTV ini tidak bisa merekam secara keseluruhan. Itu yang kita lakukan dengan pengecekan. Nah, terkait dengan data ganda, ini sementara kita tangani kajiannya. Kalau itu merupakan pelanggaran administrasi, pasti Bawaslu akan melakukan rekomendasi mana pemilih yang kalau ganda itu kita rekomendasikan ke kawan-kawan KPU, lebih khusus melalui Panwas luar negeri kepada PPLN itu untuk dicoret untuk ini. Ini yang kita lagi percepat hal ini supaya nanti tidak ada persoalan di kemudian hari, sambil kami lagi memetakan apakah data ganda ini adalah data ganda untuk pemilih pos atau pemilih KSK yang sementara sudah jalan, atau pemilih TPS LN. Kalau pemilih TPS LN, kita 1-2 hari ini akan pastikan sebelum pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara melalui metode tempat pemungutan suara, supaya bisa rekomendasikan kawan-kawan KPU bahwa kalau data ganda, maka kalau data ganda sebenarnya dalam ketentuan kan dia sebenarnya memilih salah satu yang bersangkutan. Kalau dia memilih lebih dari satu, justru yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Tetapi ke dalam upaya pencegahan kita, kalau memang di satu tempat itu ada data ganda dengan satu orang misalnya, untuk data gandanya, maka salah satu dimintakan itu dihapus dalam data pemilih. Ini sementara kita lakukan karena laporannya baru masuk. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kita lakukan kajian supaya nantinya bisa kita proses dan melakukan upaya-upaya pencegahan sekaligus upaya penindakan melalui rekomendasi kepada kawan-kawan KPU. Kalau yang lain, mungkin Pak Ketua KPU bisa menyampaikan terkait dengan status pemilih dalam DPT BLN, misalnya pemilih umroh gimana. Yang penting bagi kami Bawaslu adalah pemilih yang bisa gunakan itu adalah pemilih karena tugas tertentu, dia bisa melakukan pindah memilih, atau juga terkait dengan karena yang bersangkutan sakit untuk ini, dan itu Pak Ketua yang bisa menjawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua KPU. Terima kasih. Untuk logistik pemilu atau alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk di luar negeri tentu saja sudah terkirim semua, karena kan sudah surat suara sudah dikirim lewat metode pos oleh PPLN dan juga kotak suara keliling, dan ini sedang dipersiapkan untuk pemungutan suara di TPS LN. Bahkan di beberapa PPLN sudah menyelenggarakan pemungutan suara yang metode TPS mulai hari ini. Jadi untuk logistik di luar negeri sudah terkirim semua, sudah terpenuhi semua, sehingga kegiatan pemungutan suara di luar negeri sudah bisa dimulai melalui metode pos maupun KSK. Kemudian saya tadi agak lupa Mbak, yang dari CNN, pemungutan suara yang pos dan KSK tadi topiknya apa? Oh, di seluruh di 128 PPLN kita semuanya menggunakan metode TPS dan pos, tapi tidak semuanya menggunakan metode KSK. Yang punya kecenderungan menggunakan KSK itu adalah PPLN yang
ada warga negara kita, bisa kelompok pelajar, mahasiswa ataupun pekerja yang itu terakumulasi di satu misalkan pemukiman asrama atau di pabrik-pabrik. Ada juga yang ABK itu anak buah kapal. Jadi teman-teman kita ini PPLN mengarungi sungai yang penuh buaya dan kudanil di Maputo, saya barusan juga dilapori, menuju Muara yang di situ sarangnya buaya untuk memenuhi hak pilih warga kita yang jadi ABK yang kapalnya sandar di lautan. Itu yang kita hadapi, tidak hanya di Maputo, di beberapa tempat yang lain juga begitu. Kenapa tidak di darat? Memang anak buah kapal karena kontrak kerjanya nggak bisa turun dari kapal atau nggak bisa nyandar. Maka kemudian PPLN, dan ini menjadi prinsip KPU, adalah mendekatkan TPS, mendekatkan sarana pemungutan suara kepada pemilih. Itu yang ditempuh dengan segala risikonya ya tentu saja. Moga-moga teman-teman sekalian jadi PPLN yang mengalami situasi ini diberikan keselamatan dan kemudian juga bisa menyelamatkan suara pemilih kita. Yang kedua, Mas Thomas dari Kumparan, WNI yang pergi umroh. KPU sudah berkoordinasi dengan dua kementerian, Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata. Beberapa kali pertemuan dan kemudian kami mengirim surat kepada dua kementerian itu, Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata. Dalam rangkanya, sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing, Kementerian Agama mengkoordinasikan biru-biru perjalanan yang mengelola umroh, Kementerian Pariwisata mengkoordinasikan biru-biru mengelola perjalanan wisata, yang intinya diharapkan pemberangkatan umroh sebisa mungkin kepulangannya itu paling lambat 13 Februari 2024 supaya warga kita yang umroh itu bisa nyoblos di TPS di kampung halaman masing-masing di mana dia terdaftar. Demikian juga diharapkan yang belum berangkat diberangkatkan setelah 14 Februari 2024. Mengapa langkah ini kami ambil? Sekali lagi, sebagaimana kami sampaikan di bagian awal, pada dasarnya surat suara itu diproduksi sesuai dengan jumlah pemilih DPT, termasuk pemilih DPT di metode TPS, metode kotak suara keliling yang menjadi ruang lingkup tugasnya PPLN Jeddah. PPLN Jeddah ini melingkupi beberapa kota, tapi yang masyhur ini ada Jeddah, Makkah, dan Madinah. Nah, oleh karena itu, jumlah surat suara yang dikelola oleh PPLN Jeddah jumlahnya sama dengan jumlah DPT, katakanlah ya, kali ini TPS, ya TPS yang ada di sana. Kalau ada orang pindah milih dalam rangka umroh, itu ngurusnya menurut undang-undang ketentuan itu H-7 sebelum umroh. Tetap bisa dilayani tapi dengan syarat atau dengan ketentuan sepanjang surat suaranya masih tersedia. Lalu muncul pertanyaan dari teman-teman PPLN dan juga dari berbagai macam pihak, apakah bisa KPU menyiapkan surat suara tambahan untuk pemilih yang kategori seperti ini? Nggak bisa. Karena sekali lagi surat suara diproduksi jumlahnya sama dengan jumlah DPT plus cadangannya 2% dari DPT di masing-masing TPS. Nah, oleh karena itu dalam situasi-situasi yang lain di dalam negeri, KPU mengambil kebijakan membangun TPS lokasi khusus dengan DPT lokasi khusus. Contoh di pondok pesantren, sekolah-sekolah dinas, LP, lapas, rutan, offshore, pertambangan yang di lautan, pertambangan yang di daratan, perkebunan, karena pekerja-pekerjanya ini tidak selalu warga setempat. Sehingga logikanya logika pindah milih, tapi yang memindahkan KPU. Kapan kegiatan itu? Pada waktu pemutahiran data fatal pemilih sebelum 20 Juni 2023. Kalau dibuatkan DPT di TPS lokasi khusus, maka bisa dicetak atau diproduksi surat suara tersebut. Itu pun KPU harus milah-milah. Misalkan koordinasi kami dengan Freeport di Mimika, koordinasi kami dengan LNG Tangguh di Teluk Bintuni, itu udah jauh-jauh hari. Sehingga kemudian seperti di Teluk Bintuni kita siapkan, di LNG Tangguh di Teluk Bintuni kita siapkan, seingat saya ya, ada TPS, 5 TPS lokasi khusus. Di Freeport kita siapkan, seingat saya 49 TPS lokasi khusus. Itu pun kami harus milah.
Kalau ada pekerja di situ, Freeport, di LNG Tangguh yang bukan orang Mimika, maka kemudian kalau dia asalnya itu lintas provinsi hanya dapat 1 hak suara pemilu presiden. Kemudian kalau dia katakanlah Mimika itu sekarang ikutnya Provinsi Papua Tengah ya, dia dari kabupaten di luar Mimika tapi orang Provinsi Papua Tengah, kita berikan hak milih, bukan kita ya, menurut undang-undang hak pilihnya adalah memilih presiden, DPRD, DPR RI, kemudian DPD. Tapi untuk bisa memilih DPRD provinsi, kabupaten, kota, kita harus cek dulu. Dia kalau kabupaten kota otomatis kehilangan hak pilih karena dia bukan orang Mimika. Karena pada hari itu on-site dia di wilayah Mimika. Dia bukan orang Mimika maka nggak dapat hak pilih untuk DPRD asalnya. Terus kemudian yang berikutnya, ini tidak mudah, tidak sekedar menghitung jumlah, tapi harus mengklasifikasi surat suara apa yang harus disediakan. Nah ini harus diurus sejak awal. Nah kalau situasi itu disiapkan sejak awal kan nggak bisa diprediksi pada tanggal kira-kira mendekati tanggal pemungutan suara dalam negeri itu siapa saja yang mau berangkat umroh belum bisa diidentifikasi. Sehingga kalau ada jamaah umroh kebetulan ya di sana tanggal 14 Februari kami pastikan udah nggak bisa milih karena pemungutan suara di Jeddah itu dilaksanakan hari Jumat 9 Februari ba'da asyar. Jadi situasi ini harus sama-sama kita maklumi, sama-sama kita pahami. Maka langkah strategis yang dilakukan KPU adalah berkoordinasi dengan kementerian yang punya otoritas di bidang itu untuk menyampaikan atau mengkonfirmasi, mengkoordinasikan dengan masing-masing biro umroh maupun biro perjalanan. Yang harus kita sama-sama perhatikan saudara sekalian, seingat saya nanti hari Kamis dan Jumat tanggal 8 dan 9 Februari itu ada hari libur dan cuti bersama. Berarti kan Kamis Jumat tanggal merah, nyambung Sabtu Ahad, Senin Selasa baru tanggal normal, Rebunya libur lagi untuk pemungutan suara. Kami ingin menyampaikan bahwa saudara-saudara yang melancong ke luar negeri dan tidak mengurus pindah milih, mohon maaf, kami tidak bisa melayani. Kalaupun sudah mengurus pindah ke luar negeri, sekiranya kami akan melayani, kami juga harus memastikan ketersediaan surat suara. Mengapa? Sekali lagi, karena surat suara itu dicetak sama jumlahnya dengan DPT. Maka dari segi layanan yang kita utamakan atau kita prioritaskan siapa? Pemilih yang di DPT. Karena surat suara kan disediakan untuk pemilih DPT. Bagi yang baru datang atau yang belum terdaftar sama sekali dimasukkan daftar pemilih khusus, itu ada ketentuan bahwa sepanjang surat suara masih tersedia. Kemudian untuk Taipei, situasinya begini, sebenarnya sudah berkali-kali kami bicara ini, cuman karena wartawannya yang nulis tidak selalu wartawan yang khusus ngurusi pemilu, ya kalau bahasa Jawanya itu tanya-tanya, ya kami jawab, jadinya kan begitu. Tapi sudahlah, karena ditanya ya saya jawab. Jadi pengiriman surat suara kepada pemilih oleh PPLN jadwalnya tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Teman PPLN Taipei itu sebelum tanggal 25 Desember 2023 sudah mengirim surat suara metode pos. Jadi pemilih kita di Taipei itu sekitar 230.000. Yang terdaftar di DPT menggunakan metode pos sekitar 175.000. Berarti kan mayoritas menggunakan metode pos. Lalu karena ada pertimbangan Taipei, Hong Kong, Makau, diantaranya termasuk Singapura, itu nanti kan ada perayaan Hari Raya Imlek. Teman-teman di Taipei sudah mendengar kabar bahwa kantor pos tanggal 7 Februari, 7 hari ke depan atau 1 pekan itu akan libur. Nah kalau itu libur, maka kalau surat suara dikirimkan sesuai jadwal tanggal 2 sampai 11 Januari, itu dikhawatirkan kirim baliknya menjadi agak tersendat, terlambat. Sementara penghitungan suara untuk metode pos dilakukan tanggal 15 Februari sampai 22. Maka dalam situasi itulah mereka berinisiatif untuk mengirim lebih awal. Gak ada maksud apa-apa kecuali memberikan layanan kepada pemilih.
Kalau sudah dipilih, sudah nyoblos, dikirim balik nggak nyampe-nyampe, penghitungan suara sudah selesai, kan tidak bisa dihitung. Itu cara pandangnya teman-teman PPLN Taipei. Dan dalam situasi pengiriman itu bersama-sama diketahui juga oleh Panwas Taipei. Bukannya kemudian Panwas Taipei tidak tahu kalau itu katakanlah dalam tanda kutip melanggar SOP, tahu, tetapi karena disadari ada situasi yang lebih besar, yaitu dalam rangka untuk melindungi hak pilih warga negara kita supaya kemudian bisa terkirim lewat pos. Nah, kemudian dari 170.000 sekian surat suara lewat metode pos yang terkirim 2 gelombang jumlahnya 31.000. Karena dia sudah terkirim tidak sesuai jadwal, maka kemudian kita hentikan dari 175.000 yang sudah terkirim sekitar 31.000 itu masih ada 145.000 yang belum terkirim. Pertanyaannya, yang 31.000 pos yang sudah kita kirim dan kemudian itu belum saatnya, dari segi SOP kita anggap melanggar nggak? Melanggar. Kalau melanggar, kira-kira ada efeknya nggak terhadap situasi surat suara yang terkirim? Pasti ada. Maka kita statuskan sudah terkirim itu statusnya rusak. Dan nanti kalau kirim balik ke PPLN, kita klaster disilang menjadi kategori surat suara rusak yang tidak dihitung. 31.000 yang ini tadi kita ganti dari Indonesia. Ya. Dan kemudian untuk membedakan surat suara yang sudah beredar awal tadi dengan yang katakanlah yang situasi normal, itu kita kasih tanda khusus, yaitu masing-masing surat suara distempeli PPLN Taipei. Sehingga nanti kalau ada surat suara dari pemilih yang dikirim balik ke PPLN, maka yang dianggap ini surat suara yang normal dan bisa dihitung adalah yang ada stempelnya PPLN Taipei. Yang nggak ada kan kita anggap rusak karena dikirim lebih awal. Dan itu sudah kita tangani, alhamdulillah sudah berjalan lancar, bisa kita antisipasi. Nah, yang berikutnya, sekali lagi pada dasarnya metode POS, metode TPS maupun metode KSK, jumlah surat suara yang disediakan untuk masing-masing metode itu berdasarkan jumlah pemilih DPT. Seperti dari 128 perwakilan kita, PPLN kita yang ada itu, yang besar-besar pemilihnya itu di Malaysia. Malaysia ada 6 PPLN, tapi di antara 6 itu paling besar jumlah pemilihnya Kuala Lumpur, 447.000 sekian. Kalau jumlah pemilih kita total di luar negeri, jumlahnya adalah 1.750.474. Kalau 474.000 ada di Kuala Lumpur berarti kan paling besar ya. Risikonya, tanggung jawabnya juga paling besar. Maka kemudian kita minta supaya tidak terjadi potensi-potensi pelanggaran, segala sesuatunya kita kontrol ketat. Teman-teman yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar. Jadi situasi-situasi sana dimanapun ya, di 120 perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol ketat supaya tidak ada katakanlah indikasi atau potensi pelanggaran. Sekiranya misalkan kita ketahui ada potensi pelanggaran atau ada potensi katakanlah yang tadi menyalahi SOP misalkan secara administratif, ya kita hentikan situasi itu dan kemudian kita koreksi segera mungkin. Sekali lagi misalkan kotak suara keliling di Kuala Lumpur, itu surat suara yang ada di dalamnya sama dengan jumlah DPT KSK itu plus 2%. Kalau kemudian mau dibagi rata per KSK 500 pemilih, tentu kami pertanyakan apa dasarnya. Karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan nanti juga gitu. Termasuk kita minta, kita siapkan surat kepada teman-teman PPLN seluruh dunia, untuk kotak suara keliling, maka pemilih yang hadir mau nyoblos, 1, ngisi daftar hadir, yang kedua difoto wajahnya dan ID-nya, untuk menunjukkan bahwa orang ini memang orang yang terdaftar ini. Jangan sampai ada orang lain yang tidak terdaftar, ngaku-ngaku memilih, atau orangnya nggak datang tapi suaranya ada. Ya, teman-teman sekalian yang pernah sekolah di pondok pesantren, di madrasah,
Kalau sekolah itu kan pagi-pagi dipanggili sama gurunya kan, Hasyim Asyari, kalau orangnya hadir kan hadir. Kalau Hasyim Asyari nggak ada, atau nggak hadir, teman-teman yang ngomong, Hasyim Asyari, goib, itu. Namanya ada tapi orangnya nggak ada. Yang bahaya itu namanya ada, orangnya nggak ada, kok ada suaranya. Lah, suara goib kan ini. Ini yang harus kita hindari. Tuduhan-tuduhan suara siluman dan segala macam. Caranya apa? Ya tadi, antisipasi KPU, pemilih KSK, dipotret wajahnya dan ID-nya untuk memastikan bahwa dia yang hadir ini adalah benar-benar nama yang ada di daftar pemilih, supaya bukan orang lain ngaku-ngaku sebagai orang itu dan seterusnya, supaya semuanya jelas lah, transparan, langsung ini kan harus orang yang bersangkutan, pemilih yang bersangkutan, tidak bisa diwakili atau dicoblos orang lain. Saya kira itu beberapa hal yang soal pemilih ganda. Ada lembaga Migrancare yang menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu. Begitu ada berita di media, kami langsung minta klarifikasi di 2 tempat ya. Yang pertama adalah di New York. Migrancare menyebut bahwa menemukan 198 nama, 198 nama ganda. Walaupun ketika penyusunan dan pemutaran data pemilih sudah menggunakan metode analisis kegandaan ini macam-macam ini. Ganda misalkan kalau lokusnya New York, dicek kegandaan di New York. Kemudian yang kedua, pemilih di New York dengan pemilih Indonesia di seluruh dunia, maksudnya di luar negeri ya, perbandingan kegandaannya itu. Lalu yang ketiga, pemilih di luar negeri dengan di dalam negeri. Kita lakukan analisis kegandaan sudah sampai 3 model analisis kegandaan. Ya, tapi yang namanya analisis kan bisa juga merosot karena apa? Penulisan namanya beda, ID-nya sama. Misalkan ini yang dilaporkan teman-teman New York ya, Dewi Ratnasari. Nah, Ratnasarinya yang Ratna, Sari beda, artinya dipisah. Yang satu tulisannya Ratnasari, digandeng. Ada yang namanya Dewi, DEWI, ternyata ID-nya sama. Tapi begitu dicek yang satu tulisannya DEWY penulisannya. Ada yang kemudian suaminya orang mana? Orang luar negeri tapi di status masih warga negara, pakai nama suaminya. Dan yang kemudian situasi 198 nama itu sudah kita temukan. Lalu bagaimana? Yang identitas sama dicoret salah satu. Misalkan Hasyim Asyari muncul 2 kali, maka Hasyim yang satu dicoret, Hasyim yang satu yang dipertahankan. Dengan begitu maka alokasi surat suara untuk 198, kalau itu kegandaannya ya kali 2 kan 300 sekian, maka yang 198 surat suara kan tidak kita kirimkan. Dan ini bisa digunakan untuk melayani pemilih pindahan, entah dari negara lain ke New York, atau negara bagian lain, atau yang dikelola PPLN lain masuk New York, atau warga negara kita dari dalam negeri masuk ke New York, surat suara tadi bisa digunakan untuk pemilih pindahan. Atau pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih sama sekali mau masuk DPT, masuk DPK, daftar pemilih khusus, surat suara yang nggak digunakan tadi bisa digunakan untuk ini. Yang untuk Johor Bahru 29 nama setelah dicek ulang tidak ada yang ganda. Nah, bagaimanapun kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Migrancare yang sudah care terhadap data pemilih kita, dan tentu saja informasi itu penting dalam rangka apa? Untuk menjaga proses-proses kepemiluan ini sesuai prosedur, berintegritas, dan tentu saja informasi seperti ini penting bagi kami untuk segera kami koreksi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Hasyim Asyari. Pak Muksin, ada yang mau sampaikan? Sedikit saja. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal singkat. Yang pertama, ingin memberikan atas nama Kementerian Luar Negeri, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPU dan Bawaslu yang selama ini bekerja sama dengan baik dengan Kementerian Luar Negeri, juga kepada PPLN di 128 perwakilan dan 61 Panwaslu yang sudah terbentuk selama ini bekerja dengan baik. Mereka-mereka yang direkrut itu mempunyai kegiatannya masing-masing sehari-hari, tetapi karena panggilan untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa kita, mereka juga mewakafkan waktunya
untuk melakukan itu. Yang kedua, dari penjelasan Komisioner Bawaslu, Pak Herwin, dan juga Ketua KPU, kita tahu betul bahwa mekanisme dan sistem pemilu kita kompleksitasnya sangat tinggi dan tantangan di lapangan juga sangat besar. Oleh karena itu, mungkin tepat kiranya kalau kita mengimbau kepada seluruh warga negara kita yang ada di luar negeri untuk bekerja sama dengan baik, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dan menjalankan haknya untuk memberikan suaranya dengan baik dan secara kooperatif juga, sambil memahami kondisi yang dihadapi oleh kawan-kawan yang menyelenggarakan pemilu. Yang terakhir tentunya kami ingin mengucapkan selamat kepada semuanya, khususnya warga negara Indonesia di luar negeri, selamat untuk menggunakan hak pilihnya secara baik, dan kita berharap pemilu berjalan dengan baik, aman, dan bisa menjadi contoh demokrasi yang baik bagi negara-negara sahabat di mana pemilu kita dilakukan. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Ibu Menteri, Pak Sekjen beserta jajaran, dan juga Kepala perwakilan kita di 128 perwakilan, karena telah memfasilitasi KPU dengan pembentukan PPLN, Pantarlih, KPPSLN dalam rangka untuk melayani warga negara kita memilih di luar negeri. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bergabung menjadi bagian dari keluarga besar KPU, yaitu yang bertugas menjadi PPLN, Pantarlih, KPPSLN. Sebagaimana disampaikan Pak Muhsin tadi, teman-teman ini juga aktivisnya macam-macam, ada yang kuliah, ada yang bekerja, tapi memberikan kontribusi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu untuk melayani pemilih kita di luar negeri. Situasinya tidak selalu mudah. Contoh, izin saya sampaikan sedikit. Beberapa waktu yang lalu, situasi pemutaran daftar pemilih, tiba-tiba ada gejolak bersenjata di Sudan. Warga negara kita akhirnya pindah, ada yang ke Jeddah, ada yang negara tetangga, ada yang pulang ke Indonesia. Mau tidak mau dalam situasi perang sekalipun, teman-teman harus mendata itu. Prinsipnya follow the voters, pemilih ada di mana kita ikuti, dan kemudian kita daftar terakhir posisi ada di mana. Akhirnya pemilih kita yang di Sudan juga akhirnya tidak terlalu banyak karena beberapa pindah. Yang kedua, warga kantor perwakilan kita di 2019 itu ada 130, ada 2 yang tidak beroperasional, yaitu di Kabul, Afghanistan, satu lagi di Pyongyang, Korea Utara. Tetapi kita juga harus melayani warga kita yang ada di situ. Kemudian kita, kita tugaskan PPLN terdekat untuk melayani. Misalkan PPLN Islamabad, itu kita tugaskan melayani pemilih kita yang ada. Islamabad itu di Pakistan, melayani pemilih kita yang ada di Kabul, Afghanistan. Kemudian di Ekuador, beberapa waktu yang lalu, bos gembong narkoba lepas dari penjara, situasi darurat nasional. Teman-teman mau bergerak mengirim surat-suara pos, akhirnya juga menunda sedikit. Karena apa? Keselamatan nyawa kan lebih penting dari segala-galanya. Tapi begitu situasi sudah agak reda, ada jaminan dari pihak keamanan setempat, baru bisa bergerak. Demikian juga beberapa lalu di Port Moresby, itu juga begitu, ada sentimen katakanlah SARA begitu ya, kemudian yang rusuh, teman-teman juga akhirnya menahan diri untuk tidak segera bergerak untuk melakukan layanan-layanan kepada pemilih. Jadi situasi-situasi seperti itu oleh teman-teman PPLN selalu dilaporkan kepada kami. Supaya apa? Bagaimana kita punya standar memberikan layanan kepada pemilih dalam situasi-situasi yang krisis seperti itu. Sekali lagi pada teman-teman panitia pemilihan di luar negeri tetap semangat dalam rangka melayani pemilih, dan juga terima kasih pada pemilih warga negara yang ada di luar negeri yang telah berpartisipasi aktif, mendaftarkan diri, melaporkan diri sebagai pemilih, dan ini sebagai hikmahnya lah kira-kira, kontribusinya adalah
juga menjadi bagian tugas tanggung jawab pemerintah kita melalui Kemenlu untuk fungsi-fungsi perlindungan warga negara kita. Jadi yang misalkan semula namanya nggak terdata menjadi terdata, yang semula nggak terjangkau gara-gara pemilu menjadi terjangkau, ini menjadikan memperluaslah fungsi perlindungan negara kita kepada warga negara melalui Kementerian Luar Negeri dapat dilaksanakan. Saya kira nanti setelah pemilu, daftar pemilih tentu akan situasinya sudah dimutakhirkan, nanti kita kirim balik kepada pemerintah, dalam ini Kementerian Luar Negeri menjadi bahan basis data untuk mengidentifikasi warga negara kita di luar negeri, baik untuk keperluan pemilu maupun keperluan yang lebih luas perlindungan warga negara kita di luar negeri. Sekali lagi terima kasih kepada pemilih di luar negeri. Kalau ada yang kurang-kurang dari KPU tentu kami mohon maaf, karena pemungutan suara di sebagian besar belum dilaksanakan. Kalau ada apa-apa mohon segera lapor, konsultasi baik kepada teman-teman PPLN maupun kami yang di pusat, supaya sebisa mungkin masih bisa kita ikhtiarkan untuk bisa menggunakan hak pilih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KPU, Pak Komisioner Bawaslu, dan Pak Dubes Muhsin Shihab. Kita beruntung sekali bahwa dua pimpinan tertinggi di KPU dan Bawaslu bisa hadir. Saya juga takjub tadi lihat bahwa beliau menghafal semua detail dari penyelenggaraan pemilu di luar negeri dengan sangat tajam gitu, nggak ada yang terlewatkan tadi. Saya sempat mau mengingatkan, malah beliau sudah ingat duluan gitu. Terima kasih sekali Bapak, dan saya kira sudah cukup waktunya karena keterbatasan waktu juga. Jangan lupa tadi ada banyak himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu maupun oleh KPU maupun Pak Muhsin. Mohon, karena ini bagian dari edukasi publik, jadi mohon himbauan-himbauan tadi bisa diteruskan kepada publik. Satu lagi. Ya, monggo. Sorry, karena sering beredar orang habis nyoblos di video lalu diviralkan. Kami sudah mengirimkan surat kepada teman-teman PPLN untuk mengingatkan pemilih kita, apapun metodenya ya, apalagi metode pos karena sudah berjalan, bahwa ada azas rahasia, maka pilihan itu harus dirahasiakan. Ini karena sangat menularnya media sosial, itu cenderungannya orang habis milih dipoto, diunggah atau di-share kemana, aku udah milih loh. Kalau ketahuan siapa yang dipilih kan jadi problem juga. Gitu, nanti semuanya diminta tanggung jawab KPU. Padahal ini kan perilaku pemilih habis milih di video diviralkan. Nah, oleh karena itu kami sudah menyampaikan himbauan kepada teman-teman PPLN akan menghimbau kepada pemilih kita kalau habis nyoblos apapun metodenya tidak untuk diviralkan karena ada aspek kerahasiaan di situ. Jangan flexing. Iya, termasuk ini sudah diatur juga di dalam peraturan KPU dan Juknis bahwa di dalam negeri dan juga di luar negeri hadir di TPS itu bukannya dilarang bawa handphone ya, yang dilarang adalah mendokumentasikan foto maupun video pilihannya dan kemudian diunggah. Sudah kita atur dan kita siapkan surat kepada teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota dan juga PPLN untuk mengingatkan kembali pemilih. Kecenderungan-kecenderungan yang moto, ini kayak kita mau makan kan, makannya belum, makannya difoto, diunggah. Nah, ini kan situasi kayak gini dihindari karena ada azas rahasia dalam pemilu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, kita sudah selesai dengan press briefing yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Kita akan lanjutkan sedikit dengan press briefing rutin, mungkin dengan beberapa isu lain. Sekali lagi terima kasih Ketua KPU dan Bawaslu.